Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidiani dengan nomor NIM 859784332. Saya dari UPBJJ Kota Palembang. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melakukan praktikum IPA DSD dengan tutor Bapak Muhammad Asari Pupanosa MPDSI. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026, saya akan melakukan praktikum sesuai dengan modul 8, yaitu listrik dan magnet, KP1 yaitu kelistrikan. Untuk percobaan pertama yaitu muatan listrik. Percobaan muatan listrik. Tujuan percobaan yang pertama menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua memperlihatkan adanya gaya elektrostatika dua buah benda bermuatan. Percobaan pertama, di sini saya sudah menyiapkan sisir yang sudah digosokkan dengan rambut. Kemudian kita dekatkan dengan potongan kertas, lalu kita amati apa yang terjadi pada potongan kertas. Terlihat kertas tertarik oleh sisir plastik karena adanya muatan listrik. Namun, akan kita amati juga apabila sisir didiamkan beberapa saat, apakah sisir masih bisa menarik kertas? Ternyata hasilnya sisir tidak bisa menarik potongan kertas karena daya listrik sudah habis. Percobaan selanjutnya yaitu pada bola pingpong. Yang pertama, pada bagian kiri kita akan menggosokkan dengan kain wol, pada bagian kanan kita gosokkan kain wol juga. Hasilnya akan terjadi gaya tolak menolak. Yang kedua, kita gosokkan pada kiri wol, kanan plastik. Hasil yang akan terjadi gaya tarik menarik. Yang ketiga, kiri wol, kanan nilon. Hasil yang akan terjadi gaya tarik menarik. Yang keempat, kiri plastik, kanan wol. Hasil yang akan terjadi yaitu gaya tarik menarik. Yang kelima, kiri plastik, kanan plastik. Gaya yang akan terjadi tolak menolak. Yang keenam, kiri plastik, kanan nilon. Maka yang akan terjadi tarik menarik. Yang ketujuh, kiri nilon, kanan wol. Gaya yang akan terjadi tarik menarik. Yang ke-8, kiri nilon, kanan plastik. Gaya yang akan terjadi tarik menarik. Yang terakhir, kiri nilon, kanan nilon. Gaya yang akan terjadi hasilnya tolak menolak. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, cara sederhana untuk memperoleh benda bermuatan listrik salah satunya adalah dengan digosok. Yang kedua, benda yang memiliki muatan listrik sejenis akan menghasilkan gaya tolak menolak. Yang ketiga, benda yang memiliki muatan listrik tak sejenis akan menghasilkan gaya tarik menarik. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan melakukan percobaan kedua yaitu arus dan tegangan listrik. Percobaan arus dan tegangan listrik. Listrik dinamis mempelajari tentang muatan listrik yang bergerak yang kita sebut sebagai arus listrik. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat penghantar bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Sebaliknya, arus listrik tidak mungkin mengalir jika kawatnya bersifat isolator. Arus listrik ini mengalir karena adanya beda potensial atau tegangan, di mana alirannya bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Secara konvensional, arah arus listrik mengalir berlawanan arah dengan aliran elektron. Menurut hukum Ohm, besarnya arus listrik dalam suatu rangkaian selalu berbanding lurus dengan besarnya tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan besaran hambatan. Tujuan percobaan menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Langkah percobaan. Pertama, susunlah 3 buah baterai secara seri, buatlah rangkaiannya, hubungkanlah kabel merah dari kutub plus menuju kutub min. Kemudian, tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan, apakah termasuk konduktor. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Yang pertama, pada kawat besi. Pada kawat besi ternyata lampunya menyala karena kawat besi dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua, kawat tembaga. Pada kawat tembaga ternyata lampunya juga menyala karena kawat tembaga dapat menghantarkan arus listrik atau konduktor. Yang ketiga, sendok perak. Pada sendok perak ternyata juga menyala karena
Sendok perak dapat menghantarkan arus listrik atau konduktor. Yang keempat, kayu. Pada kayu tidak menyala karena kayu tidak dapat menghantarkan arus listrik dan kayu bersifat isolator. Yang kelima, penghapus. Penghapus juga tidak menyala karena penghapus tidak dapat menghantarkan arus listrik dan bersifat isolator. Yang keenam, grafit. Grafit menyala karena pada grafit dapat menghantarkan arus listrik atau konduktor. Yang ketujuh, kertas. Kertas tidak menyala karena tidak dapat menghantarkan arus listrik dan kertas bersifat isolator. Yang kedelapan, tas plastik. Tas plastik tidak menyala karena tidak dapat menghantarkan arus listrik dan bersifat isolator. Yang kesembilan, air keran. Air keran tidak menyala karena tidak dapat menghantarkan arus listrik dan bersifat isolator. Yang ke-10, air garam. Air garam menyala karena dapat menghantarkan arus listrik dan bersifat konduktor. Selanjutnya, kesimpulan. Agar arus listrik mengalir, kita memerlukan kawat penghantar yang bersifat konduktor. Bahan yang menghantarkan arus dinamakan konduktor, sedangkan yang tidak menghantarkan dinamakan isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan air garam. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran termasuk isolator. Selanjutnya, percobaan tegangan listrik. Langkah percobaan. Percobaan pertama, buatlah rangkaian seperti ini, sambungkan pada baterai dan amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya lampu tidak menyala karena kedua ujung kabelnya sama-sama berada di muatan positif, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Percobaan kedua, buatlah rangkaian seperti berikut, kemudian tempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif dan negatif. Amati apakah lampu menyala. Ternyata hasilnya menyala, namun agak redup karena muatan listriknya tidak terlalu besar, hanya menggunakan satu baterai. Percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti ini, tempelkan kabel pada ujung kutub positif dan negatif baterai. Amati hasilnya. Ternyata hasilnya menyala terang karena arus listrik lebih besar. Percobaan selanjutnya sama dengan cara sebelumnya. Buatlah rangkaian seperti berikut, tempelkan ujung kabel pada rangkaian seri. Hasilnya ternyata lampu lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan karena menggunakan baterai yang lebih banyak dari sebelumnya. Untuk selanjutnya, kesimpulan. Tegangan listrik adalah beda potensial yang menyebabkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Semakin besar tegangan, semakin besar arus yang mengalir, dan semakin kuat efek yang ditimbulkan oleh rangkaian tersebut. Contohnya, semakin banyak baterai yang digunakan, maka akan semakin cerah cahaya yang dihasilkan oleh lampu.